Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fazli Putra Bagawanta. Saya dari kelas 11.1 nomor absen 13. Di sini saya dengan pengajar Bapak Sucipto selaku guru mata pelajaran sejarah, dan di sini saya akan membahas materi-materi pelajaran sejarah dari materi pertama hingga materi yang terakhir selama semester 1 kemarin. Materi yang pertama adalah The Dark Age. Sebelum era Eropa mengalami periode sejarah yang disebut abad pertengahan, era ini juga sering banyak disebut dengan sebagai abad kegelapan atau yang disebut juga dengan The Dark Age. Pada saat itu banyak terjadi peperangan, kelaparan, dan pandemi. Wabah Black Death juga terjadi di era-era ini. Abad ini di Eropa berlangsung selama kurang lebih 1000 tahun lamanya, yaitu abad kelima hingga abad ke-15. Puncak abad pertengahan ini dimulai pada awal ke-11, yaitu periode yang terjadi berbagai peristiwa penting. Contohnya, pengaruh besar dari agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan budaya pada saat itu. Orang Romawi kala itu lebih sibuk dengan masalah keagamaan, sedangkan ilmu pengetahuan kurang diperhatikan dan dipelajari. Karena itu para orang-orang sejarah atau sejarawan dari abad pertengahan, hampir semua ini itu menyebutnya dengan zaman kegelapan atau yang tadi bisa dibilang dengan The Dark Age. Dan pada periode ini memang masih ada penemuan-penemuan banyak. Namun para ilmuwan dari abad pertengahan hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah ini berkaitan dengan peristiwa keagamaan. Yang jadi kesimpulannya adalah The Dark Age ini adalah sistem pemerintahan yang semuanya otoritasnya diatur oleh gereja. Baik, untuk materi yang kedua adalah penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel merupakan kota yang paling penting di dunia pada abad pertengahan yang kita kenal sekarang dengan Turki. Konstantinopel merupakan letak yang sangat strategis dalam segi ekonomi maupun politik di dunia. Sejak abad tahun 324 Masehi hingga awal abad ke-15 Masehi, Konstantinopel menjadi ibu kota dari Byzantium Romawi Timur. Konstantinopel terletak di antara benua Asia dan Eropa, serta dibelah dengan selat. Di sini Sultan Mahmud II atau yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih memiliki banyak alasan yang kuat untuk menaklukkan Konstantinopel. Misalnya yang pertama adalah dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Lalu Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Romawi Timur di kawasan area Timur Tengah. Dan yang ketiga adalah menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Lalu dampak dari penaklukan Konstantinopel, dampak jatuhnya Konstantinopel yang pertama adalah perdagangan internasional dunia yang berpusat di Konstantinopel dapat dikuasai oleh Utsmani. Lalu munculnya era penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional. Lalu berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi dan berakhirnya abad pertengahan di wilayah Eropa. Dan yang terakhir ada munculnya gerakan reformasi gereja dan masa pencerahan di Eropa. Baik, untuk materi yang ketiga adalah VOC. Di sini saya akan menjelaskan kedatangan VOC dan berakhirnya mereka di Indonesia. VOC secara garis besar adalah organisasi atau perkumpulan dagang dari Belanda. Kedatangan Belanda ke Nusantara atau Indonesia berawal pada abad ke-16, di mana Belanda membuat ekspedisi pelayaran untuk mencari kepulauan rempah-rempah di Nusantara.
Dalam ekspedisi itu dikirimkan 4 kapal dengan 249 awak dan 64 meriam berangkat di bawah kepimimpinannya Cornelis de Houtman. Baru pada tanggal Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten yang merupakan pelabuhan dengan penjualan lada terbesar di Jawa Barat. Temuan de Houtman ini yang menjadi panduan bagi penjelajah Belanda yang menggelar ekspedisi besar-besaran di Nusantara. Pada Maret 1599, Jacob van Neck tiba di Kepulauan Rempah-Rempah di Maluku. Ia kemudian kembali ke Belanda dengan mengangkut banyak sekali rempah-rempah dari hasil Indonesia. Lalu keuntungan yang didapat itu memikat banyak pengusaha Belanda dan terjadilah persaingan dagang yang justru ini membuat keuntungan menjadi semakin kecil. Kemudian didirikan oleh Perkumpulan Saudagar Belanda di bawah pemerintah pada tahun 1602 dengan pusatnya di wilayah Amsterdam, Belanda. VOC didirikan pemerintah Belanda dan Serikat Dagang sebagai solusi dari persaingan harga masa rempah-rempah yang semakin mahal atau semakin liar. Lalu untuk masa runtuhnya atau berakhirnya, VOC melemah ketika para petingginya tak lagi peduli dengan pembagian saham atau dana atau keuangannya dan mulai ingin memperkaya diri. Saya ambil kesimpulan itu artinya adalah korupsi. Melemahnya VOC mulai terlihat pada abad ke-18 di mana korupsi mulai merajalela dan menimbulkan banyak hutang yang menumpuk di mana-mana. Hal ini dimanfaatkan oleh Inggris dan Perancis untuk memperkuat serikat dagangnya dan pelan-pelan untuk menyerang daerah-daerah kekuasaan VOC seperti di Maluku tadi. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan dan dilakukan untuk berperang di Nusantara melawan rakyat juga meningkat. Dan pada akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda tersendiri. Segala tanggungan utang aset milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Di Indonesia, Gubernur Jenderal VOC terakhir adalah Van Overstraeten yang masih bertugas mempertahankan wilayah Hindia Belanda dari serangan Inggris. Baik, untuk materi yang keempat adalah hak oktroy. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, segala aktivitas kolonial Belanda di wilayah Nusantara atau Indonesia dilakukan melalui VOC. Parlemen Belanda juga memberikan hak monopoli perdagangan sebagai salah satu hak istimewa VOC. Berikut hak istimewa VOC atau hak oktroy yang diberikan oleh Parlemen Belanda. Seperti yang pertama adalah hak untuk merebut dan memerintah negara jajahan. Lalu yang kedua adalah hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Harapan, termasuk juga wilayah Nusantara. Lalu yang ketiga adalah hak untuk mencetak mata uang sendiri. Yang keempat, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri, darat, laut maupun udara. Yang kelima adalah hak untuk memungut pajak dari masyarakat setempat. Yang keenam, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat atau pemimpin setempat. Lalu yang ketujuh adalah hak untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian untuk damai. Yang kedelapan, hak untuk mengangkat dan menghentikan segala pegawai di bawah naungan VOC. Jadi secara garis besar, hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan kepada VOC dari pemerintah Belanda. Baik, untuk materi yang kelima adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Di sini saya ambil salah satu perang di Nusantara, yaitu Perang Padri. Perang Padri adalah sebuah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut dengan kaum Padri dengan kaum adat di kawasan kerajaan dan sekitarnya. Perang Padri diketahui terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah kerajaan Panggaruyung pada tahun 1803 sampai 1838.
Semula, Perang Padri adalah perang saudara yang kemudian berakhir menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Lalu salah satu tokoh dari Perang Padri yang paling terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Nah, penyebab dari Perang Padri ini mulanya disebabkan karena adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat itu sendiri. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan buruk yang ada di masyarakat adat tersebut. Bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piombang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat setempat. Lalu kronologi dari Perang Padri yaitu kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan yang maksiat atau berdosa dan mengikuti untuk syariat Islam. Lalu meletusnya perang ini pada tahun 1803. Puncak saudara ini terjadi pada tahun 1815 di mana kaum Padri di bawah kepimpinannya Tuanku Imam Bonjol menyerang kerajaan Panggaroyong sehingga pecah peperangan di Koto Tangah. Lalu untuk dampak Perang Padri sendiri yaitu Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 20 tahun pertama itu 1803 sampai 1821 dan memakan korban dari sesama kaum Padri dan kaum adat yaitu orang-orang Minangkabau dan orang-orang Batak. Lalu dampak yang langsung dirasakan setelah adanya Perang Padri ini jatuhnya kerajaan Panggaroyong atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tidak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke wilayah Cianjur, Jawa Barat. Dalam pengasingan tersebut, Tuanku Imam Bonjol sempat dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Minahasa dekat Manado dan meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Akan tetapi, dampak Perang Padri bagi penduduk setempat pada akhirnya adalah lahirnya persatuan para pemimpin tradisional dan agama. Baik, untuk materi yang keenam adalah Divide et Impera. Dalam sejarah, Indonesia menjadi korban dari politik adu domba atau yang disebut juga dengan Divide et Impera. Politik adu domba ini merupakan gerakan politik yang dikorbankan oleh organisasi VOC pada masa operasional di wilayah Nusantara. Secara etimologis, Divide et Impera merupakan makna pecah atau berkuasa, yang berarti politik Divide et Impera adalah strategi politik dengan mengadu domba kekuasaan yang ada dalam internal atau komunitas yang berdiri dan setelah itu pecah. Lalu strategi politik ini pertama kali diterapkan oleh Julius Caesar untuk memperbesar kekuasaan Kekaisaran Romawi. Sejarahnya yaitu Divide et Impera adalah strategi atau upaya militer yang diterapkan beberapa kekuatan kolonial pada abad ke-15. Sejumlah negara yang menggunakan kebijakan ini ialah Belanda, Portugal, Prancis, dan Inggris. Ini untuk menaklukkan banyak negara penjajah. Mereka melakukan ekspansi dan penaklukan dengan tujuan mencari sumber kekayaan di alam negara lain, terutama negara tropis seperti Nusantara atau Indonesia. Lalu seiring berjalannya waktu, metode ini setelah berkembang. Kebijakan perpecahan karena bukan lagi sekedar strategi militer, melainkan strategi politik dengan memecah belah suatu negara. Akan lebih mudah untuk ditaklukkan, Belanda membentuk negara boneka antara tahun 47 dan 48 yang mencangkup 5 negara boneka, yaitu Indonesia Timur yang kita kenal dengan sekarang Papua, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, dan yang terakhir ada Jawa Timur. Tujuan Belanda membentuk negara boneka adalah untuk menjanjikan kemerdekaan kepada negara-negara tersebut. Baik, untuk materi yang ketujuh adalah Shelter Stelsel.
Coulter-Stelsel adalah kebijakan sistem tanam paksa. Saya garis bawahi, itu adalah kebijakan tanam paksa atau sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah kepemimpinannya Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Lalu, Coulter-Stelsel dilakukan dengan cara memaksa para petani Nusantara untuk memberikan tanah mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional atau pasar global. Lalu, sistem tanam paksa ini membawa keuntungan yang sangat besar di negara mereka atau Belanda. Sebaliknya, bagi petani di Jawa, sistem ini membuat masyarakat menderita. Waktu dan energi masyarakat terbuang sia-sia untuk tanah milik pemerintah kolonial mereka. Lalu, untuk kebijakan Coulter-Stelsel, Johannes van den Bosch membuat kebijakan untuk meminta para petani menanam tanaman ekspor seperti tebu, tembakau, kopi, nila di 1/5 bagian dari tanah milik warga atau masyarakat Nusantara. Jika petani tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja tanpa dibayar atau diberi upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam waktu kurun 1 tahun. Kebijakan dari Coulter-Stelsel yaitu yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Coulter-Stelsel atau sistem tanam paksa mereka. Kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk itu pelaksanaan Coulter-Stelsel ini tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara. Lalu yang ketiga adalah waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Coulter-Stelsel ini tidak boleh melebihi pekerjaan yang dilakukan untuk menanam padi. Yang keempat, tanah yang disediakan untuk tanaman Coulter-Stelsel dibebaskan dari pembayaran pajak tanah, pajak bumi dan tanah. Dan yang kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Coulter-Stelsel wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda. Jadi kita yang nanam, mereka yang ambil. Dan itu di lahan kita juga tanpa dibayar sedikit pun. Baik, untuk materi ke-8 adalah politik liberal. Demokrasi liberal atau politik liberal ini adalah sebuah konsep politik yang pada dasarnya menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip liberalisme. Demokrasi ini merujuk pada partisipasi publik dalam pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka. Melalui pemilihan, masyarakat dapat memilih pemimpin dan wakil perwakilan mereka dalam proses pemerintahan. Prinsip dasar demokrasi adalah penentuan kebijakan dalam kebijakan berdasarkan kehendak rakyat. Ciri-ciri demokrasi liberal yang pertama ada hak asasi manusia. Politik liberal mementingkan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak privasi, dan hak-hak individu lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Hak ini dianggap fundamental dan harus dihormati oleh negara dan pemerintahan, termasuk perwakilannya. Kedua, ada hukum dan supremasi hukum. Prinsip yang adil dan supremasi hukum sangat adil, dan dalam demokrasi liberal, semua individu termasuk penjabat, pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama. Jadi, maupun perwakilan, pemerintah, atau masyarakat itu harus ikut dan tunduk sama peraturan yang ada. Jangan karena dia perwakilan rakyat, dia dikasih dispensasi tertentu. Itu tidak. Lalu yang ketiga adalah pemilihan umum. Demokrasi liberal melibatkan pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih warga negara, misalnya wakil-wakil mereka dalam pemerintahan yang mengatur pemerintah mereka. Pemilihan ini diadakan secara teratur dan mengikuti prosedur yang transparan, seperti zaman-zaman sekarang. Akhir-akhir ini adalah pemilihan presiden pada Februari 2024 mendatang.
Oke, untuk materi selanjutnya, materi ke-9 adalah tentang materi politik etis. Secara garis besar, politik etis adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak tanggal 17 September 1901. Politik etis disebut pula sebagai politik balas budi. Politik etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik etis bermula dari kebijakan tanam paksa. Lalu tahun 1830, Johannes van der Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu menetapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Kulturstelsel ini. Dampak yang ditimbulkan sangat amat menyengsarakan rakyat. Tujuan dan tokoh politik etis, mulai dari munculnya kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa ini, bahkan dari kalangan orang-orang Belanda sendiri. Akibatnya politik etis sebagai awal lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka beberapa aktivis dari Belanda seperti Peter Brusov dan C. Van Deventer memperkerasai gagasannya politik etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Baik, untuk materi yang ke-10, yaitu adalah materi tentang Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I. Latar belakang dari pecahnya Perang Dunia Pertama, yaitu sendiri karena dapat didorong oleh banyak faktor umum ataupun khusus. Mengutip berbagai sumber sejarah dari Jerman dan Britania Raya sendiri pada dasarnya telah memiliki ketegangan politik jauh sebelum pecahnya Perang Dunia I. Kemudian menurut keterangan dalam buku, secara umum alasan pecahnya peristiwa Perang Dunia I didorong oleh besarnya keinginan para penguasa Eropa untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan wilayah jajahannya mereka. Di samping itu, faktor lain yang mengakibatkan pecahnya perang global tersebut ialah datangnya kabar pembunuhan dari selaku pewaris tahta kerajaan Austria sampai Hungaria pada 28 Juni 1914. Kabar kematian ini pula yang akhirnya memantik ketegangan antara Australia, Hungaria terhadap Serbia, hingga terciptalah pertempuran global antara negara-negara pesaing berpengaruh di dunia yang saling beraliansi. Meski Perang Dunia I identik dengan pertempuran global antara bangsa Barat dengan bangsa Eropa, namun pada dasarnya ada perjanjian aliansi pertahanan negara, maka beberapa negara di luar Eropa juga turut ikut bertempur seperti Jepang dan Amerika Serikat. Adapun akhir dari Perang Dunia I tersebut mengakibatkan Jerman dan blok sentral lainnya harus menyerah terhadap blok sekutu. Meskipun peperangan tersebut berakhir, namun pada tahun 1939 Jerman kembali memulai peperangan di bawah kepemimpinannya Adolf Hitler, yang dikenal sebagai Perang Dunia II, yang kita akan bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah materi yang ke-11, yaitu Perang Dunia Kedua. Kalau yang pertama kan tadi udah. Perang Dunia Kedua ini bermula dari perjanjian Jerman dan Soviet. Kehancuran akibat Perang Dunia I pada akhirnya membuat Eropa berada pada kondisi yang sangat tidak stabil. Dalam banyak hal, tumbuh dari masalah yang tidak terselesaikan oleh konflik masalah sebelumnya. Salah satu pemicu Perang Dunia II ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi di Jerman, serta kebencian yang berkepanjangan atas persyaratan perang yang diberlakukan oleh perjanjian Versailles, membuat kebangkitan kekuasaan Adolf Hitler dan Partai Bekerja Jerman Sosialis Nasional dalam bahasa Jerman dan Partai Nazi dalam bahasa Inggris.
Pada akhir Agustus 1939, Adolf Hitler memimpin Jerman dan Joseph Stalin memimpin Soviet, menandatangani fakta non-agresi Jerman-Soviet yang memicu kekhawatiran hebat di wilayah London dan Paris. Sebelum perjanjian tersebut, Adolf Hitler diketahui telah lama merencanakan invasi terhadap Polandia, negara yang dijamin dukungan militer oleh Inggris dan Prancis jika diserang oleh Jerman. Fakta dengan Stalin berarti bahwa Hitler tidak akan menghadapi perang di dua kubu begitu ia menginvasi Polandia dan akan mendapat bantuan dari Soviet untuk menaklukkan dan memecah belah bangsanya sendiri. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman melancarkan invasinya di Polandia dengan menyerang dari barat. 2 hari kemudian, Prancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman yang memulai Perang Dunia Kedua. Pada 17 September 1939, Soviet menyerang Polandia dari wilayah timur yang membuat Polandia jatuh dengan cepat. Jerman dan Soviet kemudian membagi pengendalian atas Polandia. Pada awal 1940, sesuai dengan protokol rahasia yang dilampirkan pada Fakta Non-Agresi. Oke. Materi terakhir yaitu materi ke-12 tentang organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang muncul akibat kondisi kehidupan, yang muncul akibat kondisi yang sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis. Karena penduduk pribumi sudah bisa mengenyam pendidikan, namun masih terhalang dana. Itulah yang membuat Dr. Wahidin Sudihurosodo berusaha mengumpulkan dana dengan cara propaganda keliling Pulau Jawa. Ide itu kemudian diterima oleh Dr. Sutomo yang saat itu sedang belajar di Stovia. Dan akhirnya pada 20 Mei 1908, ia dan rekan-rekannya mendirikan organisasi di Jakarta bernama Budi Utomo. Hari itu kemudian kita memperingati sekarang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemunculan organisasi ini kemudian mengakibatkan respon dan reaksi dari Belanda yang kurang setuju dari golongan priai, namun para bupati ternyata sangat mendukung organisasi Budi Utomo. Lalu yang kedua ada Sarekat Islam. Sarekat Islam atau yang disingkat dengan SI adalah perkumpulan para pedagang yang sebelumnya diberi nama Sarekat Dagang Islam yang dipropori oleh Ki Haji Samanhudi yang merupakan seorang pengusaha batik dari kawasan Laweyan. Latar belakang munculnya organisasi ini diawali karena ingin mengimbangi agar persaingan dapat diatasi saat menghadapi pedagang asing. Namun pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinannya Hos Cokro Aminoto yang beranggotakan semua kalangan masyarakat yang beragama Islam. Dari sinilah kemudian organisasi ini mulai fokus pada masalah-masalah keagamaan. Tujuan organisasi Sarekat Islam adalah mengembangkan ekonomi Islam seperti yang dikemukakan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Organisasi ini pun semakin berkembang dan membuat Belanda khawatir karena dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Belanda. Untuk sejarah organisasi pergerakan nasional Sarekat Islam, bisa membaca buku berdirinya Sarekat Dagang Islam. Oke, baik. Mungkin materi ini saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya jabarkan dari materi pertama sampai yang terakhir, yaitu 1-12, yang tadinya di sekolah sampai di sini. Mohon maaf atas perkataan atau pembahasan yang mungkin salah atau kurang pas, mohon dimaafkan. Saya Fazli Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.